Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Rosita Afriana, NIM A320190278, mahasiswa dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melaporkan bagaimana hasil observasi dari PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan pertama di SMP Batik Surakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan PLP 1. Waktu kegiatan PLP 1 yaitu pada tanggal Selasa 2 Februari 2021 sampai Senin 15 Februari 2021. Tempat pelaksanaan PLP 1 yaitu di SMP Batik Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 447, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kode pos 57146. SMP Batik Surakarta pertama kali didirikan pada tanggal 1 Agustus 1957 oleh Koperasi Batik Betari dan diresmikan oleh Dr. Muhammad Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia pada tanggal 16 Juli 1957. Awalnya nama sekolah ini adalah SMP Surakarta. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1964 berganti nama menjadi SMP Batik Surakarta dengan perubahan penyelenggara yaitu Yayasan Pendidikan Batik. Sejak tanggal 1 Agustus 1964, SMP Batik Surakarta berstatus swasta bersubsidi. Pada tahun 1985 sampai 2005, statusnya berubah menjadi SMP swasta disamakan. Pada tahun 2005 sampai 2008, statusnya menjadi SMP swasta terakreditasi A, dan pada tahun 2007 hingga saat ini statusnya menjadi Sekolah Standar Nasional atau SSN. Sejak awal didirikan hingga saat ini, SMP Batik Surakarta berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, nomor 447 Surakarta. Hasil observasi terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas non-mengajar. Aktivitas mengajar, yaitu observasi ini, berkaitan dengan bagaimana cara guru mengajar peserta didik, bagaimana mekanisme pembelajaran yang berjalan, dan bagaimana cara guru menilai peserta didik. Sedangkan aktivitas non-mengajar, yaitu berkaitan dengan kegiatan non-mengajar yang ada di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, keadaan sekolah di saat jam istirahat, dan kepengurusan kelas dan sekolah. Yang pertama yaitu aktivitas mengajar di sekolah, kelas 7B, SMP Batik Surakarta. Pertama, perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Sebelum guru memulai pembelajaran di awal semester, guru akan mengawalinya dengan kontrak belajar. Dalam pembelajaran secara langsung atau offline, guru menjelaskan kontrak belajar di kelas. Namun karena sedang di masa pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, guru akhirnya memutuskan untuk membuat video yang berisi kontrak belajar dan diunggah di YouTube. Isi dari kontrak belajar yaitu peraturan yang berlaku saat pembelajaran sedang berlangsung, cara pembelajaran seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran, jumlah pertemuan, materi apa saja yang akan dipelajari, dan penilaian yang diberikan oleh guru seperti apa. 2. Implementasi pembelajaran. Saat offline, wali kelas memimpin pembinaan dan tadarus rutin setiap pagi di kelas selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Saat online, wali kelas memimpin pembinaan dan tadarus rutin setiap pagi secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Selain itu, guru dan peserta didik memiliki WhatsApp group agar guru tetap dapat memonitor peserta didiknya, seperti mengingatkan tenggat waktu tugas, dan bagi peserta didik yang tidak keberatan untuk melaksanakan home visit, guru akan mengunjungi rumah peserta didik tersebut secara pribadi. Kegiatannya hanya memberikan laporan PJJ atau kegiatan peserta didik selama beberapa hari, seperti mengikuti webinar, mengikuti pembinaan, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selain itu, terdapat paguyuban guru dan wali kelas peserta didik dalam WhatsApp group. Hal itu untuk mengonfirmasikan kepada wali peserta didik bagaimana progres peserta didik di kelas. 3. Pemilihan dan pengembangan materi. Sumber belajar utama tetap adalah buku dari sekolah yang sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Selain itu, guru juga menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan KD, KI, dan silabus seperti SL Worksheet atau BBC Kids. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dari hal yang paling dekat dengan peserta didik sehingga hal yang jauh yang belum dikenal oleh peserta didik. 4. Penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD.
Saat offline, LKPD berupa portofolio dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku peserta didik. Sedangkan saat online, LKPD berupa Microsoft Form. 5. Pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu digital base, artinya menggunakan aplikasi sebagai media pembelajaran. Media tersebut contohnya seperti Microsoft Teams, Quizzes, dan lain-lain. Saat offline, peserta didik diizinkan membawa alat elektronik seperti handphone dan laptop yang dapat digunakan di jam pelajaran untuk mengakses aplikasi seperti Quizzes. 6. Penilaian. Penilaian secara afektif dinilai oleh guru PKN, IPS, dan BK. Kognitif diambil dari nilai tugas ulangan harian, PTS, PAS, dan nilai keterampilan. Psikomotorik adalah tata krama unggah-ungguh peserta didik, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan secara online dikarenakan penilaian ini perlu dilihat secara langsung, seperti bagaimana kedisiplinannya, tata bahasa, cara berpakaiannya, dan tata kramanya terhadap orang yang lebih dewasa. Sedangkan yang lain-lainnya, terdapat banyak keunikan yang ditemui saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Contohnya, seperti mengikuti kelas sambil makan, menggunakan seragam seadanya, semisal ini hari Jumat, harusnya memakai seragam pramuka, tetapi peserta didik justru menggunakan hem putih. Selain itu, peserta didik juga sudah mulai merasakan kebosanan dan kemalasan karena sistem pembelajaran online yang lebih banyak tugas daripada penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu aktivitas non-mengajar di sekolah. Ada kegiatan di luar jam sekolah, tata tertib sekolah, dan budaya sekolah. 1. Pengamatan kultur persekolahan. Pada pagi hari, setiap kelas melaksanakan pembinaan dan tadarus rutin yang dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Pembinaan dilakukan untuk mengecek kehadiran peserta didik, mengingatkan jadwal pelajaran pada hari tersebut, mengingatkan untuk segera mengerjakan tugas bagi yang belum selesai, dan memberikan motivasi agar peserta didik tetap semangat dalam bersekolah meskipun dalam situasi pandemi. Kegiatan tadarus dilakukan dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, doa belajar, dan surah pendek Al-Quran. 2. Pengamatan penyesuaian peran guru dan pendik atau peserta didik. Sistem manajemen atau tata kelola atau penyesuaian peran pendidik dan tenaga kependidikan sudah diatur sesuai dengan tatanan kurikulum yang berlaku dan tertuang dalam buku kurikulum. Terdapat struktur organisasi sekolah di SMP Batik Surakarta yang bertujuan untuk mengatur tata kelola di SMP Batik Surakarta secara maksimal. Berikut susunan organisasi di SMP Batik Surakarta. Pembina yayasan, Ketua Haji Sabli Muslis BSC dengan anggota Dr. Andes MH Soekarno MPD. Pengurus yayasan, Ketua Insinyur Haji Solihul Hadi Al-Bakri M.Eng, Sekretaris Sahrial Amri ST, Bendahara H. Burhanuddin Wibowo BSC, anggota Dr. Andes H. Khomaruni. Pengawas yayasan diketuai oleh Dr. Andes Haji Saleh Badres, sedangkan anggotanya 1. Haji Zainal Mustaqim SE dan Dr. Andes Haji Khomaruni. Kepala Sekolah SMP Batik Surakarta periode 2018 sampai dengan sekarang yaitu Bapak Ceket Palupi Suroso MPD. 3. Pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Penerapan tata tertib di SMP Batik Surakarta sangatlah tegas dan transparan. Para siswa dapat mengetahui jumlah poin hukuman yang akan mereka dapat apabila melanggar beberapa tata tertib sekolah. Peraturan tata tertib dan poin hukuman tersebut dipasang di seluruh kelas di SMP Batik Surakarta. 4. Pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Saat pembelajaran tatap muka atau sebelum adanya pandemi, kegiatan seremonial formal di sekolah berjalan dengan baik. Setiap hari Senin dilakukan upacara bendera dan di hari-hari besar tertentu sekolah juga mengadakan upacara bendera. Namun, karena saat ini pembelajaran melalui daring, maka kegiatan itu tidak dapat dilakukan secara langsung. 5. Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler seperti les tambahan di luar jam pelajaran tetap ada. Hal itu bergantung dengan ketersediaan peserta didik dan wali murid dengan guru yang bersangkutan. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Batik Surakarta meliputi OSIS, BGB atau Batik Group Band, English Club, BTA atau Baca Tulis Al-Quran, basket, voli, pencak silat, PMR, dan masih banyak lainnya. Pelaksanaan ekstrakurikuler di SMP Batik Surakarta memiliki waktu yang berbeda-beda setiap ekstrakurikuler. Maka dengan demikian, siswa SMP Batik Surakarta diperbolehkan untuk mengikuti 2 atau lebih ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakatnya dan diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan.
Tujuan dari pelaksanaan ekstrakurikuler di SMP Batik Surakarta adalah mengasah bakat yang dimiliki siswa SMP Batik Surakarta sehingga dapat memberikan manfaat yang baik. Namun, kegiatan ekstrakurikuler untuk saat ini ditiadakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. 6. Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. 6. Literasi Dasar. Literasi baca tulis, numerisasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. SMP Batik Surakarta menerapkan gerakan literasi sekolah pada pelajaran tertentu dan setiap pagi pada saat pembinaan, tetapi sekolah belum maksimal dalam melaksanakan 6 literasi dasar, seperti baca tulis, numerisasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Tujuan dari penerapan GLS di SMP Batik Surakarta adalah membiasakan peserta didik untuk sering membaca dan berguna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada suatu teks bacaan atau numerisasi sehingga peserta didik dapat mengungkapkan pemahamannya secara individu dengan tepat dan sistematis. 7. Pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi antar warga sekolah berjalan dengan lancar dan terarah. Setiap wali kelas memiliki grup khusus yang berisi peserta didik dan wali murid, sehingga jika terdapat pengumuman atau kendala perihal sekolah dapat diumumkan di grup tersebut. Berikut pola komunikasi yang terdapat pada SMP Batik Surakarta. 1. Horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara siswa dengan siswa. Komunikasi yang terjalin di SMP Batik Surakarta antar siswa menggunakan bahasa yang saling mudah dimengerti antara satu dengan yang lainnya. 2. Vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi antara siswa dengan guru atau guru dengan kepala sekolah. Pola komunikasi yang terjadi seperti siswa menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara melalui grup WhatsApp agar siswa belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati kepada orang yang lebih tua. 3. Diametral merupakan komunikasi yang terpadu antara orang tua, siswa, atau wali, seperti misalnya guru memberikan sosialisasi ketika guru melaksanakan home visit kepada orang tua, siswa, atau wali agar anaknya semakin dipantau dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam penyampaiannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan orang tua, siswa, atau wali. 8. Bentuk internalisasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter dengan melakukan pembinaan dan pembiasaan rutin setiap pagi. Wali murid dapat menilai bagaimana kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan peserta didik. Kegiatan ini berjalan maksimal dan memberikan hasil secara maksimal juga. Pembentukan PPK dapat diamati ketika pembelajaran, seperti kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, keseriusan dalam mengikuti pembelajaran, dan sebagainya. Pada SMP Batik Surakarta, pembentukan PPK dapat berjalan dengan lancar karena akan diberikan pengurangan poin atau skor ketika siswa terlambat mengerjakan tugas. Selain itu, guru akan memberikan sanksi apabila terdapat siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah dibuat oleh SMP Batik Surakarta. Dengan demikian, hal tersebut mampu memberikan pembelajaran bagi peserta didik SMP Batik Surakarta untuk lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat membentuk pendidikan karakter pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Guru sebagai pendidik menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, tetap santai dan tegas dalam menyampaikan pembelajaran. Sedangkan sebagai pembimbing harus saling menghargai dan menghormati antara peserta didik dan guru. Sedangkan sebagai teladan yaitu peserta didik dapat mendapatkan sumber ilmu yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Guru sebagai pembiasa yaitu memulai pembelajaran dengan salam dan doa sebelum pelajaran dimulai. Guru sebagai pengontrol yaitu mengontrol kelas dengan memberikan waktu kepada siswa untuk mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Guru sebagai fasilitator yaitu menyediakan waktu dalam pembelajaran untuk siswa yang ingin bertanya seputar materi yang belum dipahami. Guru sebagai motivator yaitu harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Guru sebagai inovator yaitu memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dengan menganalisis berbagai macam jenis teks bahasa Inggris dan siswa diminta untuk menuliskan kosakata asing yang tidak mereka pahami sebelumnya. Keunikan-keunikan yang ditemui selain yang di awal tadi, yaitu guru melakukan pendekatan dengan bermain game bersama dengan peserta didik. Guru dan peserta didik membuat grup game, memainkan game bersama secara online. Hal itu dilakukan agar peserta didik dapat merasa dekat dan nyaman dengan gurunya terlebih dahulu.
Sekian dan terima kasih presentasi saya tentang pengenalan lapangan persekolahan pertama di SMP Batik Surakarta. Jika ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada informasi yang keliru, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.